Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat matika sekalian. Jumpa lagi dengan saya di video pembelajaran matematika, dan kali ini saya akan membahas tentang persamaan kuadrat yang kedua bagian 2 karena kemarin kan belum selesai. Ini adalah materi tambahannya, dan langsung saja menuju materinya. Oke, melanjutkan persamaan kuadrat yang kemarin, kita akan membahas tentang jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Berdasarkan nilai diskriminannya atau D sama dengan B kuadrat min 4AC, akar itu dibagi jadi dua jenis. Yang pertama, jika D-nya lebih dari 0, maka akar-akarnya real. Lebih dari sama dengan ya itu ya. Yang kedua, jika diskriminannya kurang dari 0, maka akar-akarnya tidak real. Jadi berdasarkan nilai diskriminan, kita punya dua jenis akar. Yang pertama real dan yang kedua tidak real. Yang real sendiri, akar-akar yang real sendiri itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, kalau lebih dari saja, lebih dari sama dengan 0, maka dia real berlainan. Tapi kalau D-nya sama dengan 0, akarnya real tapi kembar. Kemudian jika akar-akarnya real, maka hubungan akar X1 dan X2 punya syarat-syarat, yaitu pertama, kalau realnya positif, maka syaratnya adalah diskriminannya harus lebih dari sama dengan 0, nilai X1 tambah X2-nya harus lebih dari 0, dan perkalian akarnya juga harus lebih dari 0. Jadi kalau real positif, semuanya harus lebih dari 0. Kemudian kalau akar-akarnya real negatif, maka diskriminannya lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0, X1 tambah X2-nya kurang dari 0, dan perkalian akarnya lebih dari 0. Kemudian yang ketiga, kalau akar-akarnya berlawanan tanda, maka nilai diskriminannya lebih dari 0, dan perkalian akarnya kurang dari 0. Kemudian kalau akar-akarnya berlawanan, maka diskriminannya lebih dari 0, X1 tambah X2-nya sama dengan 0, dan perkalian akarnya kurang dari 0. Dan yang terakhir, akar-akar yang saling berkebalikan. Maka syaratnya adalah diskriminannya lebih dari 0 dan perkalian akarnya sama dengan 0. Jadi untuk yang pertama ini mungkin lebih ke hafalan ya teman-teman, karena di soal nanti yang dimintakan macam-macam. Oleh karena itu, untuk bagian ini jenis-jenis akar teman-teman perlu menghafalnya. Kemudian jenis-jenis akar persamaan kuadrat yang selanjutnya adalah contoh soalnya. Jadi tadi setelah banyak banget bentuk-bentuknya, kita langsung ambil satu contoh soal. Di sini soalnya adalah persamaan kuadrat K tambah 2X kuadrat min 2K min 1X tambah K min 1 sama dengan 0 punya akar nyata dan sama. Jadi dia punya akar real tapi sama. Tadi ya. Jumlah kedua akar persamaan tersebut adalah, oke, jawab dulu. Kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. Di sini K plus 2 itu sebagai A. Kemudian 2K min 1 ini B. Dan K min 1 di sini adalah C. Oke. Kemudian yang diminta adalah akar-akarnya nyata, real, dan sama. Maka kalau real dan sama itu kan nanti D-nya sama dengan 0. Tadi ya kalau real berlainan maka D-nya lebih dari 0, tapi kalau sama berarti D-nya sama dengan 0. Sehingga kita cari dulu nilai K-nya lewat sini, lewat nilai diskriminan. B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Nilai B-nya dimasukkan. Kita pakai min 2K plus 1 karena kan di sini depannya ada minnya ya. Jadi kalikan dulu, min kali 2K jadi min 2K, min kali min jadi positif. Sehingga min 2K plus 1 dikuadratkan, min 4, A-nya di sini K plus 2, C-nya di sini K min 1. Sehingga selanjutnya min 2K yang di sini kita kuadratkan dulu, hasilnya menjadi 4K kuadrat min 4K tambah 1.
Jadi ini hasil kuadrat, yang ini hasil perkalian ini dan ini. K di sini kali K jadi K kuadrat, K kali min 1 min K, 2 kali K 2K, min K sama 2K jadi 1K, plus 2 kali min 1 jadi min 2. Nah, setelah dapat, kita kalikan dulu yang ini. Sehingga 4K kuadrat min 4K plus 1, yang di sini min 4 kali K kuadrat jadi min 4K kuadrat, min 4 kali K jadi min 4K, dan min 4 min 2 jadi plus 8. Terus di sini ada variabel yang sama nih, 1. Saya warna yang lain, biru aja. Terus di sini 4K kuadrat, di sini ada K, di sini ada K. Sehingga kalau dioperasikan, maka 4K kuadrat sama min 4K kuadrat ini kita bisa coret. Kemudian min 4K sama min 4K jadi min 8K. Terus plus 1 sama plus 8 jadi plus 9. Sehingga nilai K-nya, 9-nya pindah jadi negatif. K-nya sama dengan 9/8. Kita dapat nilai K. Nah, nilai K ini kita masukkan ke persamaan ABC yang di sini. Jadi untuk menentukan nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, dan nilai C-nya berapa. Terus karena kita diminta untuk menjumlahkan kedua akar, kita ingat kalau jumlah akar itu kan X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Yang kita butuhkan cuma nilai B sama nilai A. Sehingga kita masukkan nilai A sama dengan K plus 2. K-nya 9/8 tambah 2 jadinya 25/8. Ini kita samakan penyebutnya dulu. 2 itu 16/8. 16 tambah 9 jadinya 25. Penyebutnya sama per 8. Kemudian B-nya min 2K plus 1. K-nya 9/8. Jadinya ini 2 sama 8 bisa dicoret. Di sini sisa 4 ya. Sisa 4. Kemudian jadinya B-nya min 9/4 tambah 1. Ini samakan penyebut. Jadi 4/4, jadi min 9 tambah 4. Jadinya min 5/4. Oke, kita udah dapat A, kita dapat B. Sehingga nilai dari jumlah kedua akar itu adalah min B per A. B-nya dimasukkan min 5/4, A-nya dimasukkan 25/8. Nah, di sini kita bisa coret-coret atau sederhanakan nih. Penyebut sama penyebut, 4 sama 8. Kita coret, di sini sisa 2, sementara yang atas 5 sama 25 jadinya 5. Oke, sehingga hasilnya adalah min 1/5/2. Ini min kali min nanti plus jadinya. Kemudian 1 bagi 5/2 sama dengan 2/5. Ini hasil akhirnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana sih menyusun persamaan kuadrat yang baru. Jika akar-akar persamaan kuadrat itu AX kuadrat tambah BX tambah C adalah alfa dan beta, jika akar-akarnya adalah alfa dan beta, maka persamaan kuadrat baru yang akarnya itu alfa tambah beta atau alfa kali beta dapat disusun dengan cara pertama, tentukan terlebih dahulu jumlah dan hasil kali akar-akar dari persamaan kuadrat yang awal ya. Kemudian yang kedua sama, tentukan jumlah dan hasil kali akar-akar dari persamaan kuadrat yang baru. Jadi yang pertama yang awal, yang kedua yang baru. Kemudian yang ketiga baru susun persamaan kuadrat yang baru itu dalam bentuk X kuadrat min P tambah QX tambah PQ. Jadi ini dimisalkan bahwa P di sini adalah akar dari persamaan yang baru. Oke, kita langsung ke contoh soalnya dari menyusun persamaan kuadrat baru. Di sini diketahui akar-akar persamaan kuadratnya adalah X kuadrat tambah 2X tambah 3 sama dengan 0 dan akarnya alfa sama beta.
Berapa sih persamaan kuadrat yang baru jika akar-akarnya alfa min 2 sama beta min 2? Kita misalkan aja di sini P dan di sini Q. Nah, terus langkah-langkahnya yang pertama, jumlah dan kalikan persamaan kuadrat awalnya dulu, yaitu alfa sama beta. Alfa sama beta dijumlahkan jadi min B per A, B-nya 2, A-nya 1, jadi min 2 bagi 1 min 2. Kemudian kalau dikalikan AB C per A, sehingga C-nya itu di sini 3, A-nya 1, jadi 3 bagi 1 sama dengan 3. Kemudian jumlah dan kalikan persamaan kuadrat yang baru, yaitu alfa min 2 tambah beta min 2. Yang di sini berarti kan bisa ditulis juga P tambah Q. Gitu ya. P tambah Q sama dengan alfa tambah beta min 4. Di sini alfa tambah betanya sudah diketahui nilainya, yaitu min 2. Sehingga min 2 min 4 sama dengan min 6. Kemudian perkaliannya alfa min 2 berarti ini P dikali Q, jadinya alfa beta ini dikalikan ya, alfa beta min 2 alfa tambah beta tambah 4. Nah, alfa beta ini sudah diketahui juga nilainya adalah 3. Sementara alfa tambah beta tadi sudah diketahui yaitu min 2. Sehingga 3 min 2 kali min 2 tambah 4. Jadinya ini kan positif jadi 4 ya. 3 tambah 4 tambah 4 jadi 11. Oke, sehingga persamaan kuadrat barunya adalah tinggal dimasukkan rumusnya. I kuadrat min P tambah Q X tambah P kali Q sama dengan 0. Nilai dari P tambah Q sudah ada yaitu 6, kita kasih warna biru, yang ini 6. Sementara yang P sama Q di sini sudah ada yaitu yang 11. Oke ya, udah 11. Nanti saya hapus dulu deh, nutupin kalimat. Oke. Sehingga I kuadrat P tambah Q min kali min 6X tambah 11. Jadi X kuadrat tambah 6X plus 11 sama dengan 0. Oke. Ternyata di sini ada cara cepatnya, teman-teman. Solusi cepatnya adalah menggunakan yang namanya substitusi inverse. Jadi akar yang diminta itu kan A min 2 sama beta min 2 nih. Maka inverse-nya kita bisa masukkan yaitu X plus 2. Jadi kalau di sini min A min 2 dan sama min 2, maka inverse-nya adalah X plus 2. Kalau di sini A plus 2 sama B plus 2, maka inverse-nya adalah X min 2. Jadi kebalikanlah. Kalau min jadi plus, plus jadi min. Nah, diapakan X plus 2-nya? Ternyata X plus 2 itu dimasukkan ke persamaan kuadrat yang awal, yang ini. Sehingga I kuadrat tambah 2X tambah 3 sama dengan 0. Kita subkan X plus 2-nya. Yang ini. X plus 2 ini kita substitusikan masuk ke dalam masing-masing X. Masuk ke X, masuk ke X. Seperti itu. Sehingga X plus 2 dikuadratkan tambah 2 kali X plus 2 tambah 3. X plus 2 kuadrat itu adalah I kuadrat tambah 4X tambah 4. Sementara ini 2X, 2 kali 2 jadi 4 tambah 3. Terus dijumlahkan variabel yang sama. Di sini ada 4X, di sini ada 2X. Jadi I kuadrat tambah 6X plus 11. Hasilnya sama. Oke, substitusi inverse yang sudah kita lakukan sebelumnya itu dirumuskan. Dirumuskan menjadi demikian. Ada 4 jenis solusi cepat untuk menyelesaikan persamaan kuadrat baru. Tadi ya, kalau misalkan di sini ada X1 tambah P dan X2 tambah Q, maka persamaan barunya adalah X min P. Jadi kalau di sini plus, di sini min. Kalau di sini min, di sini plus. Kayak tadi, inverse. Kalau di sini pembagian, maka jadinya perkalian. Nah, kalau 1/X sama 1/X, maka posisinya diganti.
Tadinya kan AX kuadrat tambah BX tambah C. Kalau 1/X1 jadinya CX kuadrat tambah BX tambah A. Ini 4 hal cara solusi cepat yang bisa teman-teman pakai kalau ketemu sama persamaan kuadrat baru. Oke, demikian teman-teman semuanya tambahan materi terkait persamaan kuadrat. Setelah persamaan kuadrat ini nanti kita akan bahas soal-soal latihannya terkait baik itu ujian nasional maupun ujian masuk perguruan tinggi. Buat teman-teman yang mau nanya-nanya ataupun mention soal-soal latihan, boleh menghubungi saya di sosial media yang tertera. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.